warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan judul presentasi kami peran konsultan dan penasihat dengan beranggotakan saya M. Haikal Karwi Syahli, saya M. Khairi Lutfi. Saya Muhammad Riyanda. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Publik Islam dengan dosen pengampu Ibu Eliana SE MSI. Jadi, dengan pembahasan pertama kami dengan bentuk judul peran konsultan dan penasihat, maka akan dilanjutkan oleh Khairi Lutfi dengan pokok pembahasan yaitu peran dan tanggung jawab konsultan bisnis. Waktu dan tempat saya persilakan kepadanya. Yang pertama, kita akan membahas peran dan tanggung jawab dari konsultan bisnis. Yang pertama adalah mendeteksi masalah yang sedang dan akan terjadi. Jadi konsultan bisnis itu harus peka terhadap masalah yang akan terjadi di suatu bisnisnya. Jadi mereka bisa mendeteksi masalah yang akan terjadi. Jadi mereka harus bisa menguasai skill tersebut. Jadi konsultan bisa membantu kliennya memecahkan masalah yang sedang terjadi dan juga bisa mencegah masalah yang akan terjadi di masa depan. Kemudian yang kedua ada memberi solusi atas masalah yang teridentifikasi. Jadi bukan hanya sekedar mengidentifikasi masalah, tapi seorang konsultan itu juga harus mampu menawarkan solusi terhadap masalah yang akan diselesaikannya. Jadi dia bisa menjelaskan solusi kepada klien dengan cara yang bisa dipahami dari klien. Kemudian yang kelima, seorang konsultan harus bisa menangkap peluang yang ada. Misalkan kita ngambil contoh kayak ojek online, Gojek. Pada awalnya beberapa tahun yang lalu Gojek itu cuman penyedia layanan sepeda motor, misalkan mengantar-ngantar orang. Tapi kan kemudian berkembang menjadi layanan bisa mengantar makanan, mengantar barang, dan lain-lain. Juga banyak startup yang lainnya yang begitu. Nah, hal-hal kayak gini juga konsultan ataupun penasihat ini juga harus bisa terpikir ide-ide ataupun menangkap peluang-peluang yang ada. Kemudian selanjutnya nomor 6, konsultan bisnis juga harus bisa mendapatkan klien. Ini berhubungan dengan tadi poin yang disebutkan relasi dan juga koneksi dalam bisnis. Jadi konsultan yang berpengalaman dia bisa memanfaatkan apa istilahnya relasi dan koneksi dia untuk menjalin pertemanan dengan orang lain. Jadi ketika hubungan pertemanan terjadi, relasi ada, maka juga bisa membantu kita untuk mendapatkan klien dan juga mengembangkan bisnis kita. Kemudian yang ketiga ada kita selain mendeteksi masalah, konsultan tuh juga berperan untuk membantu perencanaan bisnis kliennya. Jadi perencanaan bisnis ini harus diusahakan dengan optimal. Kegiatan ini misalkan membuat bisnis lebih optimal, kita harus bisa menganalisis kompetitornya siapa, terus kita harus juga membuat efisiensi pekerjaan proses bisnisnya menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, kita juga harus bisa menambah relasi untuk eksekusi rencana bisnis. Bisnis ini kan nggak mungkin dijalankan sendirian. Pasti kita butuh pihak-pihak yang lain yang mendukung proses bisnisnya. Jadi sebagai konsultan bisnis kita harus bisa apa istilahnya mendukung klien kita untuk mendapat relasi dan koneksi dalam bisnisnya. Karena seorang konsultan sudah terlebih dahulu terjun di dunia tersebut. Kemudian yang kelima, seorang konsultan harus bisa menangkap peluang yang ada. Misalkan kita ngambil contoh kayak ojek online, Gojek. Pada awalnya beberapa tahun yang lalu Gojek itu cuman penyedia layanan sepeda motor, misalkan mengantar-ngantar orang. Tapi kan kemudian berkembang menjadi layanan bisa mengantar makanan, mengantar barang, dan lain-lain. Juga banyak startup yang lainnya yang begitu. Nah, hal-hal kayak gini juga konsultan ataupun penasihat ini juga harus bisa
terpikir ide-ide ataupun menangkap peluang-peluang yang ada. Kemudian selanjutnya nomor 6, konsultan bisnis juga harus bisa mendapatkan klien. Ini berhubungan dengan tadi poin yang disebutkan, relasi dan juga koneksi dalam bisnis. Jadi konsultan yang berpengalaman dia bisa memanfaatkan apa istilahnya relasi dan koneksi dia untuk menjalin pertemanan dengan orang lain. Jadi ketika hubungan pertemanan terjadi, relasi ada, maka juga bisa membantu kita untuk mendapatkan klien dan juga mengembangkan bisnis kita. Kemudian yang ketujuh, peran dari konsultan atau penasihat bisnis yaitu mengembangkan perusahaan. Dalam proses jadi apa istilahnya konsultan bisnis ini sebenarnya dia juga nggak bisa bekerja sendirian karena dia harus didukung oleh pemilik bisnis yang kooperatif juga. Jadi kalau pemilik bisnisnya nggak bisa diajak maju, maka perusahaan juga nggak akan bisa berkembang karena konsultan bisnis ini dia cuma pihak ketiga. Dia cuma memandang dan memberikan pandangan yang objektif dan memberikan saran-saran serta nasihat supaya bisnis jadi lebih maju. Jadi semuanya kembali bagaimana pemilik bisnis mengeksekusi dan mengarahkan timnya semua supaya semuanya bisa berjalan lancar. Kemudian yang terakhir ada peran dari konsultan bisnis yaitu memonitor dan menilai bagaimana efektivitas dari proyek bisnis yang telah dijalankan. Baik, saya akan membahas keterampilan dan pengetahuan konsultan bisnis. Yang pertama, teamwork skill. Konsultan bisnis adalah profesi yang perlu bekerja sama dengan beberapa tim berbeda. Jadi, konsultan bisnis itu harus punya teamwork skill. Bagaimana dia bekerja dengan tim. Cara dia mengelola orang, jika semuanya bisa dikelola dengan efisien, maka perencanaan bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, ada interpersonal skill. Interpersonal skill adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Konsultan bisnis pasti membutuhkan waktu yang tidak singkat ketika bekerja dengan berbagai pihak, mulai dari pemilik perusahaan, karyawan, dan lain-lain. Memiliki kemampuan interpersonal bisa membantu menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Yang ketiga, ada leadership skill. Leadership itu adalah skill yang wajib ada bagi konsultan, supaya konsultan bisa mengarahkan klien untuk mengimplementasikan strategi yang diharapkan. Yang keempat, ada analytical skill. Dengan memiliki analytical skill, konsultan akan mampu menganalisis segala situasi serta mempertimbangkan solusi terbaik yang bisa ditawarkan. Problem solving skill. Yaitu salah satu peran penting konsultan bisnis adalah membantu perusahaan tersebut agar bisa berkembang. Problem solving skill ini tidak hanya bisa membantu memecahkan masalah saat ini saja, tetapi dia juga bisa mengantisipasi tantangan yang mungkin ada di masa depan. Ada commercial awareness. Jadi konsultan bisnis harus menguasai pengetahuan di industri klien. Misal klien di bidang IT, kita harus menguasai bidang itu, sehingga bisa memberikan masukan supaya klien bisa bersaing dengan kompetitor. Ya, baik, saya akan melanjutkan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan subbabnya, yaitu yang ketiga, manfaat konsultan bisnis. Jadi manfaat konsultan bisnis itu ada 6. Yang pertama, konsultan bisnis dia membuat perusahaan itu bisa optimal. Karena mengapa konsultan bisnis itu harus membuat perusahaan tersebut itu optimal? Karena dalam dunia ini persaingan sangat ketat. Bahwasanya orang konsultan ini menjaga perusahaan-perusahaan agar bisa optimal di era yang persaingan yang sangat ketat ini. Karena dengan kita mengoptimalkan perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut dapat terjalannya dengan optimal. Ide-ide yang kedua, ada ide-ide baru dari pengalaman para konsultan bisnis yang lalunya. Kenapa? Karena dengan ide-ide konsultan bisnis tersebut, dia mendapat perusahaan tersebut dia akan
banyak mengeluarkan ide-ide dari konsultan bisnis ini agar perusahaan tersebut makin naik dan makin berjaya di era saat ini. Tiga, ada masalah yang langsung ditanganinya. Kenapa? Karena konsultan bisnis ini telah banyak menelusuri dia gimana kehidupan para masalah-masalah yang udah dia hadapin sampai sekarang ini. Jadi ketika ada masalah di sebuah perusahaan tersebut, maka konsultan bisnis ini langsung menanganinya tanpa ada jeda waktu, karena dengan konsultan bisnis ini menanganinya, maka perusahaan tersebut dia tetap akan berjalan dengan lancarnya. Keempat, ada meluruskan rencana bisnis yang agar tidak melenceng. Bahwasanya akhir-akhir ini banyak perusahaan dia dengan tanpa ada konsultan bisnis, maka perusahaan tersebut dia tidak sesuai dengan apa yang udah dijalaninya, karena perusahaan tersebut dia melenceng gitu. Dan manfaatnya ada konsultan bisnis ini, dia agar selalu dipantau agar bisa lurus terus sampai ke depannya. Karena dengan lurusnya suatu perusahaan diluruskan oleh konsultan bisnis, maka itu terjadinya perusahaan tersebut yang aman. Yang kelima, ada menghindari kerugian finansial. Akhir-akhir ini finansial ini sangatlah jadi permasalahan di sebuah perusahaan. Maka kerap sekali kita lihat dari masalah finansial ini, kita harus dengan cermat menghadapinya dari segi apapun. Makanya konsultan bisnis ini datang jangan cuma untuk menyewa konsultan, tapi konsultan bisnis ini selalu kerap dengan perusahaan tersebut agar bisa perusahaan tersebut jalan dengan lancarnya. Dan meningkatkan profil perusahaan. Dari kelima poin yang di atas itu termasuk dalam meningkatkan profil perusahaan. Karena dengan kita menerapkan profil perusahaan, maka semakin tingginya derajat perusahaan tersebut. Dengan adanya konsultan bisnis yang menghitung semua kerugian, laba rugi dan semuanya, maka perusahaan tersebut akan dijalani, akan dikelola dengan konsultan bisnis tersebut dengan cermat, sehingga perusahaan tersebut makin jaya akan ke depannya. Sebagai penutup, dari kesimpulan yang kami rancang dari awal pembahasan sampai sekarang, bahwasanya secara garis besar konsultan bisnis itu sangatlah penting. Karena konsultan bisnis itu tidak maksud dia untuk menjaga perusahaan tersebut, namun dia bisa jadi penasihat akan perusahaan yang akan dijalankan. Sebagai pemula, orang yang membangun perusahaan itu agar tidak melanggar kerugian atau tidak melenceng dari arahnya, maka sangatlah butuh namanya konsultan bisnis. Dengan butuhnya konsultan bisnis, maka semakin ke depan perusahaan tersebut akan tidak melenceng dari arahnya. Dengan kenapa? Karena konsultan bisnis ini dia tidak hanya sebagai penasihat, namun sebagai pembimbing perusahaan-perusahaan pemula atau perusahaan yang sudah lama, namun dengan tetap di arahnya. Mungkin hanya ini dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.